Halo sahabat Borneo, jumpa lagi dengan saya Ferdi dari Borneo Inspire Community. Ya, sudah lama ya kita tidak upload video konten-konten tentang air. Nah, saat ini kita coba mulai lagi. Saya minta maaf karena kesibukan, jadi kita belum bisa buat konten ya. Jadi ini kita sekarang sedang ada di apa namanya ya, ini rooftop ya dari sebuah gedung di tengah kota Pontianak. Jadi gedung ini gedung baru dan rencananya akan memasang sistem filterisasi air untuk air pengolahan air PDAM ya. Jadi air PDAM-nya ada kendala biasa di kota Pontianak ini, hasil proses keunggulan dari PDAM itu khususnya yang partikel-partikel halusnya masih ada ya, dan biasa masuk menjadi endapan di rumah, dan itu kita coba tangkap dengan menggunakan media pasir sedimen dan karbon aktif. Nah, oke, untuk kegiatan kita saat ini ya kita coba pasang, oke. Oke sahabat Borneo, kita sedang melakukan pengisian untuk tabung media 1054 karena lokasinya cukup tinggi ya, kurang lebih 3 meter ke atas. Jadi ya saya nggak ada akses tangga juga, jadi saya tidak bisa naik ke atas. Jadi ada Pak Gideon dengan Yakub ya di atas melakukan pemasangan. Jadi ini sedang melakukan pengisian pasir sedimen. Nah, waktu pengisian pasir sedimen ini pastikan pasir dalam keadaan kering. Jadi dengan menggunakan corong karena lubang tabung itu tidak besar. Jadi kalau pasir atau media penyaring dalam kondisi basah itu susah untuk masuk ya. Oke, sahabat Borneo, sambil tim saya memasang filter FRP 1054 di atas ya. Jadi untuk kita lanjut lah ya untuk mungkin mengenai tentang filter FRP, filter tabung ya, FRP 1054 ataupun tipe-tipe filter tabung dengan ukuran yang berbeda lainnya. Jadi filter ini sebagai media ya, bukan media tapi untuk apa namanya, sebagai wadah ya, penampung media saringan. Nah, jadi kalau jadi ukurannya itu disesuaikan dengan kebutuhan media yang akan kita pakai. Jadi contoh, kalau kapasitas pipa yang digunakan ya untuk 1054 itu maksimal 1 in ya teman-teman, itu minimal 1 in. Jadi kalau 1 in ke bawah bisa pakainya. Tapi kalau pipa supply-nya, inletnya, outletnya udah di atas 1 in ya harus gunakan, mungkin harus dibuat
paralel ya, atau menggunakan misalnya pipa supply-nya 2 in, tapi kita masih mau pakai 1054, berarti pipa 2 in supply-nya itu dibagi 2, jadi 1 in begitu ya. Jadi bisa menggunakan sistem itu supaya 1054-nya enggak terdorong dengan kencang, jadi medianya itu masih maksimal untuk menyaring supply 2 in itu. Ataupun kalau enggak ya, kalau budgetnya ada lebih ya bisa beli saringan yang ukurannya lebih besar. Oke, jadi ya sebenarnya simple sih sebenarnya penggunaan media tabung ini. Dan ya bisa dibilang kalau kita tahu media apa yang digunakan berdasarkan masalah airnya, ya anti gagal lah gitu ya. Nah makanya kalau teman-teman punya masalah air mau diatasi dengan filter tabung FRP, ya konsultasi ya, bisa chat saya ataupun bisa masuk ke grup ya. Kita sekarang ada grup di Trebelio ya. Jadi Trebelio itu membantu kita untuk menjadi satu komunitas yang bisa belajar bersama, mengisi bersama. Jadi saya ada buat nanti saya cantumkan ininya, link Trebelio-nya. Jadi teman-teman bisa yang mau diskusi soal air, ada air minum, air bersih, air limbah atau apapun ya, mau bagi share pengalamannya bisa nanti di grup itu ya. Oke. Oke ya teman-teman, ya nanti kalau ada pertanyaan mengenai seputar penggunaan tabung FRP atau sejenisnya lah, biasanya ada juga kalau tidak menggunakan FRP ada yang menggunakan tabung PVC. Jadi dulu mungkin 10 tahun yang lalu lah ya, sebelum saya menggunakan filter tabung FRP, saya itu menggunakan yang saya buat sendiri dari PVC. Ada kelemahan-kelemahannya. Kalau dari segi harga sih sebenarnya ya kurang lebih sama, tapi resiko di PVC itu jauh lebih besar kalau kita kurang pandai dalam sistem pengeleman, penggunaan standarisasi pipa yang digunakan, karena high pressure pompa di dalam dan keadaan vakum air itu sangat kuat. Jadi kalau ada bocor sedikit aja ya udah langsung nyembur kemana-mana ya itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi teman-teman yang mau modifikasi filter dengan model pakai PVC, jadi tolong sangat-sangat diperhatikan pengeleman, lalu penggunaan pipa ya. Kalau boleh jangan gunakan pipa yang tipis. Jadi apalagi kalau disimpan di outdoor, karena hujan panas akan mempengaruhi kualitas pipa ya. Jadi kalau kita di dalam sistem itu ya nggak apa-apa, kita keluar biaya lebih mahal, tapi filter custom kita yang dengan PVC itu jauh lebih tahan ya untuk keadaan di outdoor. Oke, jadi itu filter ya sudah mulai mau dirakit untuk pipanisasinya ya. Oke. Nah, jadi saya ini sedang berada di gedung pusat kecantikan. Kalau ya Natasha ya, ini pusat kecantikan yang luar biasa, banyak cabangnya. Kalau nggak salah ini cabang ke 100 ya, luar biasa ya. Jadi ini bisnis besar dan semoga ya juragannya Natasha ini diberkati ya usahanya di sini. Dan ini dia buka kantor baru, tapi Natasha ini bukan baru di Pontianak, sudah ada, tapi ini kantor baru mereka di tengah-tengah kota Pontianak ini ya. Oke. Lalu kalau mengenai kualitas ya, tabung itu ada kualitasnya. Jadi ada yang lebih tebal, ada yang tipis juga. Jadi coba kalau mau beli coba ditanyakan ke penjualnya, ini tabung FRP yang kualitas seperti apa, tingkat tipis tebalnya. Nah kalau yang saya gunakan itu yang tergantung situasi ya, tergantung permintaan. Tapi saya lihat karena FRP ini kan ada standar pressure-nya ya, PSI-nya untuk tekanan pompa. Kalau pompa kita hanya pompa rumahan
pom kita itu yang standarisasi rumahan, ya pakai yang kualitas tipis juga nggak apa-apa, asalkan kalau dia dalam situasi outdoor, ya pasti mungkin yang seharusnya bisa pakai 5-6 tahun, ya mungkin perlu dicek kembali kondisinya, kondisi paling 3 tahun 4 tahun ya harus cek, kemungkinan besar ada terjadi pengikisan ya di bodinya. Nah kalau mau sih dilapisi ya, pakai kain kah atau karung atau apa ya, supaya tidak matahari atau hujan tidak langsung berinteraksi dengan fibernya gitu ya. Tapi kalau untuk yang kualitas bagus, yang tebal sih memang didesain untuk outdoor ya. Jadi ya teman-teman bisa pilih. Lalu bagaimana dengan yang stainless? Yang saya tahu tabung FRP itu luarnya bodinya stainless, tapi bagian dalamnya ya fiber juga. Jadi stainless pun ya teman-teman harus perhatikan dengan baik ya, dengan benar. Stainless pun ya belum tentu juga stainless yang betul-betul stainless ya, biasanya kalau kena air aja ya bisa korosif ya atau karatan. Jadi yang mana baiknya ya tinggal teman-teman sahabat Borneo sendiri memutuskan. Oke. Ya kalau ragu untuk membeli ya kembalilah chat saya atau WA saya secara pribadi ya, nanti saya akan balas. Tapi lebih enak sekarang saya menggunakan Tribelio ya. Jadi Tribelio itu membantu untuk kita bisa berdiskusi ya. Jadi itu siapa aja bisa masuk ke sana ya. Nanti saya sertakan link Tribelio saya. Nah kalau teman-teman mungkin udah ada yang gabung ya, nanti kasih tahu tokonya apa, tribe-nya apa, nanti saya bisa gabung juga, join di tribe Anda. Oke ya, ini filter bro, hampir jadi bro, hampir. Bergetar lutut lah bro, bergetar lutut. Aduh tuh Pak Gideon tuh, Pak Gideon sih enak dia, badannya langsing. Sorry ya Pak ya, saya nggak bisa naik ya Pak. Oke, ada permasalahan yang biasa terjadi di tabung FRP. Nah permasalahan itu sebenarnya hal-hal yang karena kelalaian kalau saya lihat ya. Jadi selama ini tuh tabung FRP-nya handle 3 valve itu sering macet gitu ya. Nah jadi macetnya itu kadang ada banyak endapan di dalam sistemnya. Nah itu sudah terkunci ya, susah untuk diperbaiki 3 valve itu ya. Jadi selama ini sih saya nggak pernah buka. Kalau mau buka sih bisa aja. Hanya saya lebih prepare-nya diganti baru lah gitu ya. Nah jadi di toko online semua pun ada gitu ya. Kalau enggak ya pesan dengan saya bisa juga gitu ya. Jadi caranya bagaimana tuh maintenance-nya itu supaya tidak terjadi pengendapan. Jadi memang ya seminggu biasanya kalau kualitas air-air yang ada biasa saya tangani di Kalimantan Barat ya seminggu 2-3 kali di backwash lah filternya. Jadi jangan sampai sebulan sekali atau apa. Nah itu kan terjadi pengumpalan endapan di dalam tabung. Jadi itu tuh akan membuat kotorannya naik dan bisa menutupi jalur-jalur rongga-rongga itu ya, sistem 3 valve itu. Jadi itu aja sih sebenarnya maintenance-nya gitu ya. Nah ya maintenance hariannya, maintenance mingguannya gitu ya yang perlu diperhatikan. Oke, jadi ini kita lagi di atas ya, di rooftopnya kantor Natasha Pontianak. Oke, nah itu teman-teman ada Bro Yakub dengan Pak Gideon ya lagi di atas ya. Oke, jadi ini pemasangan untuk filterisasi air PDAM, yaitu sedimentasi dan karbon aktif ya.
ya. Jadi cantik banget ya cuacanya ini. Ya. Oke, jadi untuk filterisasi menggunakan tabung ini, kita itu harus melihat permasalahan airnya. Jadi kalau kita paham tentang permasalahan airnya, filter tabung ini efektif untuk menolong kita. Jadi tidak semua masalah air, permasalahan air bisa diatasi oleh filter tabung ini. Ataupun mungkin saja filterisasi ini tidak cocok karena dari segi biaya. Padahal ada filterisasi tabung, ada filterisasi mungkin housing yang lebih murah harganya, itu bisa menolong kita. Jadi ya teman-teman, sahabat Borneo dimanapun berada, Anda intinya konsultasikan dahulu permasalahan air yang Anda miliki ke grup diskusi kita ya di Tribelio. Jadi nanti bisa WA ke saya kirim linknya ya, nanti saya kirim linknya, kita diskusi di situ. Teman-teman kalau ada jualan produk yang lain juga boleh numpang jualan situ, ataupun buka tokonya di Tribelio ya. Enak kok, gratis, lalu dimentori, diajarin, lalu banyak teman-teman juga. Jadi kita harus membuka jaringan digital marketing lah ya, marketing secara online gitu ya. Pokoknya top banget lah Denny Santoso ya, ownernya, foundernya. Dan saya juga sendiri merasa ini satu sosial media juga iya, website pendukung juga iya, toko untuk online juga iya. Jadi semua komplit. Bahkan bisa untuk email marketing juga di Tribelio kita diajarin. Jadi rupanya penjualan secara online itu bukan di media sosial sebenarnya. Menurut Coach Denny Santoso itu, dia bilang lewat email marketing. Nah, saya juga baru nih email marketing. Nah, kalau saya yang udah berkecimpung di dalam bisnis filterisasi air ini belasan tahun, mau belajar, ya tidak ada salahnya kan, semua teman-teman juga mau belajar ya. Siapa tahu rezekinya ada di marketing digital atau secara online ya kan. Ya kita coba aja lah, offline, online, yang penting halal kan. Oke, sahabat Borneo, ya tolong terus support channel YouTube kita Borneo Inspire Community, supaya kita bisa terus menghasilkan video-video yang kreatif, video-video yang membangun. Pokoknya do the best lah ya untuk semua masyarakat Indonesia gitu ya. Dan ya semoga semua kita juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, usahanya diberkati, kesehatan jasmani rohani selalu. Pokoknya doa saya yang terbaik untuk semua para subscriber dari Borneo Inspire Community. Oke, sahabat Borneo, kita sudah selesai melakukan pemasangan filterisasi untuk air PDAM yang kita pasang hari ini. Filter sedimen dengan karbon aktif untuk perusahaan Natasha ya, Kota Pontianak. Nah, kita bersyukur buat prosesnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Terima kasih buat Natasha yang sudah percayakan filter dari Borneo Inspire Community dan Mitra Solusi Katulistiwa bisa berkarya di tempat ini ya. Untuk semua teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe ya, komen dan like, juga share kan jikalau video ini bermanfaat bagi Anda, dan pasti bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Oke, sampai berjumpa di konten berikutnya, di video berikutnya. God bless you all.